Salam bahagia untuk Bapak Guru hebat dimanapun berada. Saya Iwayan Cawi, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang bertugas di SMK Negeri 3 Singaraja, akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada tugas ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Bapak Ibu Guru hebat, tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi CGP untuk menunjukkan pemahaman CGP mengenai keseluruhan materi. CGP diberikan kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang dihadapinya. Unsur-unsur apa saja yang CGP butuhkan dalam menjalankan pengambilan keputusan di 5 etika sebagai pemimpin pembelajaran? Nah, dalam hal ini, kesempatan tersebut berupa mengadakan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan selama ini di sekolah asal CGP dan juga di tempat atau lingkungan sekolah lainnya. Hasil wawancara ini akan dianalisis berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari di modul 3.1 ini. Hasil analisis akan dijadikan sebuah refleksi atas praktik pengambilan keputusan di 5 etika yang telah dijalankan di sekolah asal CGP dan di sekolah-sekolah lain di lingkungan CGP itu sendiri. Pada kasus satu ini, wawancara dengan Kepala SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak Dr. Iketut Bawu SPD MPD. Secara singkat, permasalahannya adalah sebagai berikut. Ketika melaksanakan upacara dewayatnya, ada usulan dari beberapa guru untuk membuat pelinggih baru di depan sekolah. Dari usulan tersebut, setelah dibicarakan dengan beberapa pihak, ternyata ada yang tidak setuju. Sehingga dengan adanya setuju dan tidak setuju, kepala sekolah mengalami dilema untuk memutuskan apakah diterima atau tidak usulan tersebut. Pada kasus 2, wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tejakula, Bapak Gede Beni Kurniawan SPD MPD. Secara singkat, permasalahannya adalah sebagai berikut. Ada masalah dalam penanganan kedisiplinan murid yang sering terlambat. Setelah dilakukan pendataan, koordinasi, dan komunikasi, ternyata murid yang terlambat ada masalah pribadi yang menyebabkan terlambat, seperti masih membantu orang tua berjualan. Di sisi lain, di bagian pembina kesiswaan tetap meminta menegakkan aturan sekolah. Tentu selaku kepala sekolah mengalami dilema dalam memutuskan masalah ini. Pada kasus 3, wawancara dengan Kepala SMK Negeri 2 Tejakula, Bapak Ketut Mulyana SPD MPD. Permasalahannya adalah ada seorang guru yang berasal dari sekolah setempat mengajukan izin untuk tidak melaksanakan tugas mengajar karena ada upacara adat. Sedangkan guru yang bersangkutan ada jam mengajar di kelas 10. Guru tersebut menyampaikan bahwa upacara adat ini sangat penting diikuti karena berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, kepala sekolah mengalami dilema untuk memutuskan apakah diberikan izin atau tidak guru yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas. Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada, berikut adalah refleksi wawancara yang telah dilakukan.
Yang pertama, pertanyaannya, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara yang dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan? Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara yang dilakukan? Pada narasumber pertama, sebelum mengambil keputusan, melakukan pendekatan secara personal kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan informasi detail tentang masalah yang sedang dihadapi. Narasumber kedua, mengumpulkan data-data dan bukti pendukung sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Narasumber ketiga, mengkomunikasikan dengan pihak terkait untuk mendapatkan solusi dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang saya dapatkan? Apakah dalam pengambilan keputusan ketiga pemimpin tersebut menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Karena pengetahuan tersebut belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Yang saya dapatkan adalah para pemimpin secara tidak sadar sudah menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan walaupun tidak sepenuhnya. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang saya wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut. Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara dengan ketiga pimpinan tersebut, ada persamaan yang saya temukan, yaitu bahwa ketiganya dalam mengambil keputusan lebih dominan menggunakan prinsip berpikir rasa peduli atau care-based thinking dan melibatkan pihak-pihak terkait. Yang menonjol dari narasumber kedua dalam pengambilan keputusan adalah selalu mengutamakan data-data pendukung, komunikasi, dan kolaborasi. Persamaan yang lain dalam pengambilan keputusan ketiga narasumber tersebut selalu berpikir dari berbagai sudut pandang dan menganalisis kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Perbedaan yang saya temukan dari ketiga narasumber adalah narasumber kedua dalam pengambilan keputusan memperhatikan prinsip-prinsip aturan atau regulasi. Sedangkan narasumber pertama dan ketiga memperhatikan prinsip hasil akhir. Namun ketiganya tetap saja memperhatikan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pemimpin dalam mengambil keputusan yang mendukung unsur dilema etika adalah cenderung mengambil keputusan dengan melibatkan semua pihak terkait, bermusyawarah, memperhatikan rasa peduli, berusaha tenang dan yakin dalam setiap pengambilan keputusan. Para pemimpin mengukur efektivitas pengambilan keputusan berdasarkan atas penerimaan semua pihak terhadap keputusan yang diambil atau tidak ada konflik, perkembangan lebih lanjut, dan dampak yang ditimbulkan. Yang keempat, bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru saya yang lain? Kapan saya akan menerapkannya? Tentu saja,
Dengan lebih memahami dan memperdalam materi modul 3.1, ke depannya bila saya dihadapkan dalam situasi atau permasalahan, maka langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, saya akan mengkaji permasalahan yang dihadapi apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jika dilema etika, saya akan menentukan paradigma dilema etika apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan nilai-nilai apa yang saling bertentangan. Langkah kedua, berdasarkan paradigma tersebut, saya akan memilih kembali prinsip apa yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Langkah ketiga, berdasarkan paradigma dan prinsip dilema etika yang dipilih, saya akan melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apabila saya menghadapi permasalahan dilema etika, akan segera menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga sebagai seorang guru dan pemimpin pembelajaran, saya dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan kompetensi diri.